Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas nih panduan paling ampuh biar kamu bisa jago ngobrol. Biar nggak ada lagi tuh ceritanya kehabisan bahan omongan di tengah jalan. Coba deh bayangin, kamu lagi asik ngobrol, seru banget, tiba-tiba krik-krik, hening. Momen canggung itu loh pas semua topik kayaknya udah habis dan otak langsung panik nyari-nyari kata selanjutnya. Pasti pernah kan ngalamin? Kita semua pernah kok. Nah, biasanya nih banyak orang langsung nyalahin satu hal. Alasannya klasik. Ah, gue kan introvert, jadi ya wajar kalau kaku pas ngobrol. Familiar banget kan sama kalimat itu? Tapi gimana kalau ternyata itu bukan masalah sebenarnya? Gimana kalau label introvert itu sebenarnya cuma tameng aja buat nutupin masalah yang lebih dalam? Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Di sumber yang kita bahas ini ada tokoh namanya Kevin. Nah, si Kevin ini orangnya canggung banget kalau ngobrol. Dia tuh lebih milih diem, mainin HP, karena udah yakin banget. Masalahnya ya karena dia introvert, titik. Nah, disinilah aha momennya dateng. Ada yang bilang ke dia, bro, topik itu nomor 2. Yang paling penting itu cara lo bawainnya. Jadi intinya bukan soal nyari topik yang paling sempurna, tapi soal gimana kita ngomongnya, pedenya itu loh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian seru. Ngebongkar mitos paling gede yang sering jadi penghalang. Mitos apa itu? Yaitu keyakinan kalau tipe kepribadian itu takdir. Udah dari sananya nggak bisa diubah. Kita tuh sering banget kan kejebak sama stereotip ini. Kalau introvert pasti pemalu, suka nyendiri. Kalau ekstrovert, wah jagoan sosial, supel abis. Pandangan yang hitam putih banget ini nih yang bikin orang jadi pesimis. Ngerasa ya udahlah nasib. Padahal ya, kalau kita balik ke teori aslinya dari psikolog Carl Jung, introvert, ekstrovert, bahkan ambivert, itu semua sama-sama suka interaksi sosial loh. Bedanya cuma di cara mereka nge-charge energi. Introvert nge-charge-nya dari interaksi yang lebih dalam, satu lawan satu. Ekstrovert dapat energi dari keramaian. So, poin paling pentingnya ini nih. Gak ada orang yang 100% introvert atau 100% ekstrovert. Gak ada. Semua orang itu punya kedua sisi ini di dalam dirinya. Artinya apa? Artinya alasan, gue kan introvert, itu udah gak valid lagi buat jadi tameng. Nah, disinilah kita nemuin biang kerok yang sebenarnya. Masalahnya itu bukan di kepribadian, tapi di hal-hal yang sebenarnya bisa banget kita pelajarin dan latih. Kurang berani, kurang pede, kurang skill, dan kurang niat. Jadi fokusnya pindah nih dari sesuatu yang kita anggap bawaan lahir ke skill yang bisa diasah. Dan ngasah skill ini ternyata penting banget loh. Serius, ada studi dari Brigham Young University yang nemuin kalau orang yang punya hubungan sosial kuat itu bisa hidup sampai 50% lebih lama. Gila kan? Ini artinya jago ngobrol itu bukan lagi soal soft skill biasa, tapi bisa jadi kunci biar kita panjang umur. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagian praktisnya. Kita bakal bahas toolkit atau perangkat yang bisa langsung kamu pakai. Anggap aja ini kotak peralatan kamu buat ngebangun obrolan yang ngalir terus. Sistemnya sederhana banget. Cuma ada 2 langkah. 1, bikin topik. 2, dapat respon. Udah, itu aja. Dengan kerangka sesimpel ini, ngobrol tuh nggak lagi kerasa rumit atau bikin deg-degan. Yuk kita bedah langkah yang pertama dulu. Gimana caranya nyiptain topik obrolan dari apa aja yang ada di sekitar kita, kapanpun, dimanapun. Jadi, ada 4 mesin pembuat topik yang bisa kamu pakai. Gampang kok ingatnya, fakta, perasaan, pengalaman, sama persamaan. Persamaan ini maksudnya nyari-nyari hal yang sama antara kamu sama dia. 4 alat ini kunci rahasianya biar kamu nggak bakal kehabisan bahan omongan lagi. Contoh ya, kita mulai dari yang paling gampang. Fakta. Coba deh lihat sekeliling kamu sekarang. Ada cangkir kopi? Nah, itu bukan sekadar cangkir. Itu bisa jadi pintu ke obrolan soal jenis kopi kesukaan, atau dekorasi kafenya lucu juga ya, atau bahkan soal kebiasaan kerja. Simpel kan? Cuma ngomongin apa yang kamu lihat. Oke, topik udah dapet nih. Terus gimana caranya biar obrolannya nggak mati gaya di tengah jalan, biar tetap hidup gitu. Nah, disinilah kita pakai alat kedua dari toolkit kita. Ada 3 pancingan jitu buat dapat respon. Pertama, setuju atau tidak setuju. Ini biar obrolannya ada dinamikanya. Kedua, pakai fillers atau kata pengisi. Ini buat mancing mereka cerita lebih banyak. Ketiga, pujian. Siapa sih yang nggak suka dipuji? Ini bikin mereka ngerasa dihargai.
Kita ambil contoh filler ya. Misal teman kamu bilang, kebanyakan ngopi gak bagus buat lambung. Nah, kamu tinggal balas aja. Gak bagusnya gimana emang? Simple banget kan? Cuma ngulangi sedikit omongan dia jadi pertanyaan, tapi ini ampuh banget buat mancing dia ngejelasin panjang lebar. Oke, sekarang kamu udah punya semua senjatanya. Jadi, tujuan kamu sekarang simple, latihan. Tapi ingat ya, yang penting bukan lamanya ngobrol, tapi seringnya. Jadi, jangan targetin ngobrol sejam nonstop, mendingan coba mulai banyak obrolan-obrolan singkat aja, tapi sama orang yang beda-beda tiap hari. Tapi ya, pada akhirnya semua teori ini bakal percuma kalau kamu cuman diem aja di kamar. Kayak kata sumbernya, ini jujur dan lucu banget sih. Lo harus mandi, pakai baju yang rapi, terus keluar, temuin orang buat diajak ngobrol. Jadi pertanyaannya sekarang udah ganti. Bukan lagi aduh ngomong apa ya, tapi siapa nih orang pertama yang bakal kamu ajak ngobrol hari ini?